Kerja hari ini masa nggak kerja? Info locker dong. Aduh, aku kena layoff. Kamu kena layoff? Dengerin aja PKL Podcast kena layoff. Ya. Balik lagi di PKL Podcast kena layoff. Awesome. Baru kali ini ada tamu langsung ikut nimbrung dari awal. Iya. Langsung dia Mantap nih. di awal. Dia udah berarti udah bagus ya product knowledge-nya ya. Iya, mungkin dia browsing dulu. Gua sebelum dengerin. kesini tuh gua udah nonton PKL pedagang kaki layoff. Enggak salah. Iya, itu ada dua hal disatuin itu. Itu Masa jadi ciri tari khas. Spanyol. Ciri khas Ada apa nih? podcast PKL, ada tentara Inggris lewat. Oh. Iya. Oh. Itu. Nah, buat Monde bisa nih masuk Nah, itu sponsor. ada. Musiknya udah masuk kan? Masuk. Udah, tinggal iya. Ini kan ada nanti ada gambar tentara Inggris Monde gitu. Pas Nah, banget. nah, Masuk siap. Monde ini. Gue mau udah siap banget pakai topi tentara Inggris yang panjang. Nah. Apalagi Monde tuh hari di mana pekerja-pekerja tuh lagi pada pusing-pusing. Nah, Pas banget itu. Monday. After Sunday. Monday, ya. after Sunday. Gokil, Kita boleh lah, belum boleh. kenalin. Iya, makanya udah ngasih saran. Oh, iya. Kasih saran dong. Iya, jangan. Kita sudah bersama siapa, Bang Firsal? Ya, hari ini kita kedatangan orang penuh guyon. Oh. Amin. Selamat datang Fikri Skoy. Ini lebih ramai dari penonton bayaran Wendy Cagur ya. Iya, lebih ramai dari Yarobun. Ya ampun. Yarobun. Tadi kita mikir mau nge-hire Yujeng tapi Buat ngebakar Iya. semangatnya ya. cuma kayaknya masih pakai ini aja dulu. Iya, Ini nggak apa-apa. cukup lah. Ini cukup. Iya. Emang efisiensi kita loh. Benar. Efisiensi. Bang Fikri Skoy adalah abang-abangan kita di komunitas Stand Up Indo Jakarta Timur. Gokil. Aduh, gimana Komedian parah ya. Iya, orangnya masih muda tapi jiwanya jiwa-jiwa senior. Itu kayaknya emang lu pengen ngalusin dah. Emang lu pengen ngalusin aja. Caranya begitu ya. Iya. Enggak, lu kayak orang yang lebih puyeng dari orang-orang seumuran lu soalnya. Iya benar. Kalau dari kelihatan looknya ya kayak udah di atas 20. Iya. Emang udah di atas 20. Enggak, di atas 30. Di atas 30. Makanya gue kan manggil lu Bang, padahal umurnya tuan gua. Tebak umur. Ya, teman-teman coba tebak umur. Coba. Kita kasih waktu 5 detik dulu nih. Iya, boleh di zoom Tebak umur, dulu, di zoom. layarnya di zoom. Lihat tuh, lihat. Di zoom sampai cuma kelihatan hordeng doang. Kan ke sini, ngapain ke sini? Sini mah enggak usah. Tahu deh studionya mantep, Ren. Mantap. Ini hordingnya. Iya. Hording rumah pasangan muda di BSD Serpong gitu. Emang ada beda-beda gitu ya? Iya anjir, kalau misalnya nih kalau orang miskin bango. Ininya hordengnya. Hordeng bango. Hording bangun kayak gimana? Ada gambar Oh, dia aja bangunnya. kagak tahu. Gue juga nggak tahu. Emang enggak umum itu mah. Iya, lu doang yang Oh tahu. iya. Kagak umum ya. Bango Iya. taunya kecap doang ya. Iya, kalau kecap gue pakai bangun. Ada hordeng nih gambarnya Ah. bango, tapi dia identiknya warna pink. Coba lu ini deh, lu cari nanti lu Google hordeng Iya. bango orang rada susah. Gitu. Harus ada rada Iya. Iya. Kalau ini nih kalau lu baru nikah setahun 2 tahun, ngambil Ah. rumah di BSD hordeng begini. Oh, itu. Harus ya, harus. Kalau ini. misalkan hordeng yang pasangan di kosan Sukajinah itu yang kotak-kotak hitam Oh, Dia- di Shopee. Emang ada kategori-kategorinya ya gorden. Iya. Beli gorden Iya. tuh harus ada sesuai kategori. Itu enggak sebenarnya bukan kategori tapi kayak Ah. identik aja gitu Oh, Sal. identik. Oke. Iya. Kebanyakan orang gitu ya, tergantung kategorinya. Coba lu liatin kamar anak muda yang estetik. Heeh. Itu tuh hordengnya tuh ini yang Hitam. hitam kotak-kotaknya putih garis Iya, gitu. iya, iya. Itu orang yang hordengnya kayak gitu rata-rata dia suka jinah anjir. Oh, Soalnya ada di kosan bebas. kayaknya 90.000. kayaknya itu di gotik-gotik gitu sih. Ya kan Iya. kayak gotik. Iya. Temboknya warna abu-abu. Iya. Temboknya warna abu-abu. Iya. Betul. Atau hitam yang pokoknya dia orangnya kayak cuma monokrom Monokrom. gitu ya Nah, kan. Orang yang hordengnya kayak gitu biasanya laptopnya banyak stiker.
Bener. Ya, Iya. itu udah. Minimal ada stiker Queen Beer. Queen Beer, iya. benar. Itu dia. Thanks Insomnia. Tank Insomnia Iya. sama beli Stiker-stiker yang merchandise dapat dari baju. Baju. bener. Itu Benar. Karena kalau baju yang di mall kan nggak dapat stiker kayak H&M, terus Nggak nggak ada, nggak nggak ada. stiker. Uniqlo nggak ada, channel channel gitu nggak ada. Nggak ada. channel maksudnya. Heeh. Channel. Louis Vuitton, Ah, bener nyebutnya gue ya. Louis Vuitton. Louis Vuitton. nggak ada ya yang dapat stiker, nggak ada. Nggak ada, ada. nggak ada. Gue pernah ngeliat ada Ah. baju mereknya Loewe, anjir. Lau, iya lau. Itu nggak Iya, tahu baju ada. apa ya. Tolol banget dah. Loewe gitu kayak anjing kayak Loewe kayak goblok Ya dah. Allah. Baju Ya orang udah. kaya aneh-aneh aja ya. Taruh Mas, Iya. udah langsung aja Mas Oh, ya. kasih tahu umurnya berapa sih? Iya. Umur Heeh. 27. 27. 27 berarti kelahiran 98 bener kan? 98. Oh, 98. ya pengalaman kerja ya pasti udah lumayan lah ya. Benar. Lu berarti lulus sekolah 2016. SMA, SMA. Gue lulus SMA 2016. SMA apa SM. SMK? Madrasah gue. Madras, MA berarti. MA. Gue man 14. Man 14. 14. Dulu gue ini apa namanya niatnya pengen masuk STM, SMK bukan STM, SMK. Iya. Kayak komputer gitu gue Ah, pengennya. Tapi nem gue kecil banget. kecil lagi. Kecil. Apa? Iya kecil lah gitu. Nem gue kecil. Astagfirullahaladzim, ya Iya. Allah. Kecil tuh di bawah kecil Iya, berarti. ya? Iya, iya. Oh. Kalau kecil rendah kecil kecil. kecil itu Oh, udah. oke. Kecil. Nem SMA, NM SMP lu lulus SMP nem berapa dah? Ya Allah. SMP tuh yang 4 pelajaran ya? Iya. poinnya ya? Berarti 40 tuh. Gua juga jelek gitu, rata-rata 7,5 gua. Buset Iya, segitu mah mantep gua mas. 29 apa? Oh lumayan. 29 apa? Gua 30? 21. Coba. Rata-rata 5 koma. Itu mah nem gua SD. Iya. Gua SD malah 22 35. Oke, dia name SD lu. Gedean MSD. Nah, Buset. gua pengen masuk SMK yang negeri-negeri itu nggak akan ada yang nerima. Oke. Akhirnya gimana cara karena dulu nggak punya duit kan buat bayar yang swasta-swasta. Iya, iya. Gimana caranya gue cari yang Negeri. negeri yang nggak bayar bulanan. Oke, Gue akhirnya. daftar lah tuh di MAN Man. 14. Tadinya gue pengen masuk, kalau MAN 14 nggak masuk, gue pengen masuk Mayat. Malah Hayati. Malah Hayati. Oh, Malah Hayati. Singkat Wah, Maya. Mayat. Hayat. Wah, dulu di pas zaman gue tuh mantep Ren itu. Apanya? Wanita. Itu Wanita SMA, ladies. SMA apa SMK? Itu ada SMA, ada SMK. Oke. Jadi menurut lo sekolah mantap itu dari wanita. Ladies, ya kan? Yoi. Oh, bukan gurunya. bukan pelajarannya ya. Bukan lulusannya. Lulusannya bukan ya. Iya. Tapi ladies. Ladies. Lu pecinta wanita banget ya. Irwansa lu ya. Irwansa. Aku memang pencinta waria. Wanita. Akhirnya masuk lalu ke Akhirnya gue masuk ke MAN gue. 14. 14. Kalau di MAN tuh ada jurusannya juga nggak sih? MAN tuh sama kayak SMA. Dia Oh. jurusannya IPA dan IPS, tapinya ada pelajaran tambahan kayak Al-Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Oh. Arab. Itu terpisah sendiri atau masuk juga? Man. Kalau IPA IPS juga tetap ada itunya. Ada. Oke. Berarti lu apa IPA apa IPS? Gua IPS IPS. IPS 3. 11 IPS 3, 12 IPS 3, 10-nya? 10 IPS 5. Oke. 10 5 kan kelas 10 Oh. belum ada penjurusan. Iya, Oh. belum ada. Belum Oke. ada. Belum ada. Kalau kelas 10 kayak bebas diumbar aja lu pengen Ah, apa terserah gitu. Iya, Akhirnya akhirnya kelas 11 gue dimasukin IPS. IPS. Oh, IPS lu memilih IPS apa karena nilai lu IPS atau memang lu yang memilih dari awal Kagak, IPS? gue kagak ngerti pokoknya pas naik-naikan Ah, kamu 11 IPS 3 gitu. Ya udah gue nurut. Berarti dari nilai kali dan- ya. tapi maksudnya nilai. lu juga nggak nanya. Gue kagak nanya, gue mau sekolah aja. Lah kan dia main dilihat ladies. Iya, ladies. Iya. Nilai mah nomor sekian lah nilai mah. Lu lulus sekolah pengen masuk take me out ya? Ladies, Tapi tentukan pilihanmu. kerjaan sehari-hari ngojek. Pengen masuk tekmil langsung anjing goblok lu. Lu pakai man Man 14 gua. man 14. Jurusan IPS. IPS. Lulus tuh 3 tahun. Lulus gua 3 tahun. Oke, abis itu? gua kerja dari SMA, Pren. Oh, SMA Pas udah kerja. masih sekolah. Pas masih sekolah gua markir. Oh, Markir di dekat rumah gua sama ngamen. Gua ngamen gua. udah keras ya. Tapi ini gua ngamennya tuh
di rumah-rumah. Gue ngajak Ah. bocah kecil deket rumah gue. Tapi pakai Oh. alat musik, Kagak, gue pakai Yakul. Abis itu gue taruh beras. beras. Ya masih ada Karena gua- isinya ya kula. Iya. Masa ada isi. Karena kan gue nyanyinya begitu. Aku memang pencinta wanita. Gitu. Kalau capek lah. Gue ngoyok. Oke. Jadi hasil ngamen lu akhirnya lu usus lu enak ya. Iya, itu Iya. dia. Nah, gue ngamen tuh. Ah, Tapi gue ngamennya kan di rumah-rumah. ah, ah. Terusnya kalau misalkan gue lagi ngamen ke rumah tuh, Iya. jangan di sini rumah saudara gue gitu, takut ketahuan. Oh, takut. Oh. Karena lu nggak bilang kan keluarga lu, malu juga sih ya kalau ketahuan keluarga. Iya, ya. waktu itu gue ngamen sama Ayas, friend. Pernah gue ngamen sama Ayas. Oke. Terusnya ngamennya masih daerah-daerah Kalisari. Iya. Daerah Kalisari. Terus gue dicengin anjir sama Ayas. Iya, jangan di situ ya, rumah saudara gue. Ya, anjir, masa ngamen takut ketahuan. Gitu. Ya nggak enak anjir. Masa gue minta di rumah saudara gue. Gitu. Pakai Yakul doang, nggak ada main gitar. Oh, kalau yang sama Ayas main gitar, Oh, karena dia- gue udah rada bisa main gitar dan Ayas juga bisa main gitar. Dua-duanya bawa Iya, gitar tuh. dua-duanya bawa gitar, dua-duanya. Enggak, gantian. Kalau gue yang main Oh. gitar lagunya cuma satu, Apa? Surat Cinta untuk Starla. Bisanya itu doang waktu itu. Itu lu ya. Iya. Gila banget. Ku ya. tuliskan kenangan tentang jreng. Laguku menemukan dirimu jreng gitu. Oh, cuma bagian Iya, iya. jreng gitu-gitu doang. Terusnya gue markir juga. Parkir, Markir. Jadi rumah gue tuh sampingnya kalau lu ke rumah gue ada turunan yang nikung. Iya. Iya. Itu turunan tajam tapi nikung. Nah, dulu tuh ada kejadian truk Oh. bawa kayu banyak, terusnya nggak kuat, Keguling, keguling. keguling. Akhirnya ada, kalau nggak salah tuh ini Tidur dia. Keguling. Keguling ya. Oh iya, kekasuran bisa juga. Iya. Iya. Dia Jangan pada ngantuk manusia di bumi ya. Keguling tuh truknya. Set. Keguling. Jatuh tuh kayu-kayunya. Itu gara-gara jadi kan kalau mobil dari bawah nggak kelihatan kan? Iya. Ada mobil atau blind apa di spot, atas. blind Heeh. spot. Akhirnya dia tuh Ah. papasan gitu di Set. tengah-tengah. Heeh. Nah, kalau misalnya mobil dari atas tuh kan nggak bisa mundur karena kan tanjakan dia. Iya. Agak susah juga. Iya. Akhirnya mau nggak mau si truknya yang mundur. Mundur. Mundurnya dalam keadaan belok kayak gitu. Iya. Karena posisi muatannya banyak, jadi dia keguling gitu, dubrak. Nah, dari situ ada tukang parkirnya. Oh. Jadi Tapi itu nggak bukan ada korbannya itu. Ada itu motor katanya. Orang naik motor ketiban kayu. Makanya di rumah Oh. gua ada pohon orang. Nunggu. kayak gua. Kok bisa ada pohon orang? Tapi gua kira lu mau ngelanjutin ada orang naik motor ketiban kayu. I love you. Iya. Jadi gue pengen kayak gitu lagi musibah masa kita Oh, iya. gombal. Ada ateng bawa kayu. Thank you. Akhirnya itu tapi namanya itu bukan tukang parkir, itu namanya polisi cepet, Paoga. Paugah iya. Bisa jadi kayak gitu. Nah, Paoga. jadi tugas kita, tapi sebenarnya memang ada manfaatnya juga. Jadi kalau ada iya. sama-sama di atas sama bawah ada mobil, Iya. kita tahan yang atas. Betul. Nah, Oke. akhirnya dari situ udah mulai berkurang lah kecelakaan-kecelakaan Karena kayak gitu. banyak yang sampai akhirnya jadi content creator tahu. Ada Oh yang iya, ada yang tanjakan konten. si tinjau Iya kan? yang di Padang. Padang. Iya, Padang. dia belok banget tuh kan. Orang itu tuh berharapnya ada mobil nggak kuat mulu Biar jadi Iya. konten. biar jadi konten, karena YouTube Short tuh yang naik yang kagak kuat. Iya, kalau Iya. lancar dia diem. Iya. Oh, di ini apa namanya ya? Ngapain? Di YouTube Short gua FYP-nya gitu. Nah, Pajero mobil baru nggak kuat mulu. Iya. betul, Iya kan? betul. Ah, Betul, Iya. lewat juga itu dia bebek Pras gua. Teguh pernah FYP tuh. pernah. Dia lagi Ya, nanjak itu ngasih Indomie Oh, sekerdus. gitu. Lebaran. baru tahun lalu kalau nggak salah ya. Tahun lalu. Iya. Gua Iya, iya. FYP gua gituan mulu. Jadi lu kayak gitu ya, lu Iya. jaga belokan tanjakan itu ya. jaga belokan, dan lumayan itu gue pulang sekolah doang. Gue pulang sekolah tuh jam 5 kan. Hmm. Udah sampai maghrib itu tuh. Pakai ember gitu ya. Enggak, gue nggak pakai ember, pakai tangan biasa aja. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih udah gue ambil aja. Kadang-kadang kalau emang Pakai Iya. baju kan lu. kadang-kadang sih kalau gue lagi iseng aja. Oh, beneran. Heeh, Iya kan? kadang. Oh, lu bisa tahu. Gue pernah lewat kan. Iya. Iya. Dia adalah manusia paling tahu. Dia mah panitia bumi. Oh, Oh iya, tahu gua semua mah. dia. Beneran lu ya. Karena ngasihnya mungkin banyak banget ya lu akhirnya Iya. pakai baju. Mm-mm. Karena susah nadanginnya. Itu dari SMA. Nah, cara lain gue buat nyari duit juga tuh SMA, masih zaman sekolah lah, bukan Tapi SMA doang. Iya. gue mau Kenapa? nanya dulu, kenapa lu memutuskan SMA udah nyari duit? Iya. Apakah lu butuh buat kebutuhan sekolah atau emang lu buat jajan?
Atau emang lu Belajar mandiri. belajar mandiri. Iya. Enggak, gua sih ngerasanya buat jajan. Karena kayaknya jajan gua tuh ini apa namanya? Dulu SMA jajan kalau nggak salah sehari itu 10.000, tapi kalau Sabtu Minggu gua kan nggak sekolah kan. Jadi nggak Iya. dapet jajan. Jadi seminggu tuh wajar kayak 10.000 satu hari mah itu emang wajar. tapi Iya. di saat ada kesempatan bisa dapat duit kenapa Ah, enggak? Tapi iya. dia Sabtu Minggunya nggak ada duit. Nggak ada duit. Jadi dia Nah, gue nyari buat mikir. itu juga. Oke. Nah, dulu juga gue SMA, wah. Jadi ada temen gue yang nggak punya motor. Nah, gue tuh udah bawa motor di situ. Gue nganterin dia dari Man 14 Pekayon ke ojek. Cibubur, dibayar goceng gitu-gitu. Nah, jadi gue kalau Anjay. pulang sekolah tuh kan suka nongkrong dulu di warkop. Iya. Nah, gue tuh jajan nyarinya dari situ, kayak lumayan Oh. nutrisari di warkop. Berarti Oke. sebenarnya kalau kebutuhan pokok mah terpenuhi ya. Terpenuhi karena Iya. kan Cuma lu butuh tambahan-tambahan karena nongkrong Mm-mm. gitu-gitu ya. gue kan santunan. Oh. Masih kecil, gue anak yatim. Dapat terus berarti. Dapat terus, wih, nih, friend. Santunan anak yatim kalau lagi Ah. sekarang nih bulan Muharram nih. Iya. Iya, Lagi bulannya benar. anak yatim, Iya. lebaran anak Ah. yatim. Tergantung gua ngupload tuh kapan. Oh iya, pokoknya kita syuting bulan Muharram. Iya, Iya. bulan Haram terus. Bulan Muharram. Wah, kalau lagi kayak gini, gue tuh Ah. sebulan ya bisa ada 8 juta mah. Dari Sama- mana aja tuh? Santunan dari mana-mana karena tuh sekali sehari kayaknya udah tahu nih anak yatim pikir abang-abangan yatim dah. Iya. Soalnya kan gue yatim dari umur 2 tahun. Sekali sehari Iya, semua tahu itu. Lu Lu tapi yatim. iya. iya itu gak tau berlebihan sih kayaknya. Tapi orang-orang tuh kalau Iya. yang santunan tuh Oh, top of mind nama yatim langsung lu. kayaknya Pikri. Karena lu gitu. juga Oke. punya channel orang-orang yang lain lu bisa ngajak masa. Agak. Atau Lu pas sendiri. Jadi atau pas kayak ngamen lu saya anak yatim, saya anak sekalian, yatim. sekalian. kadang-kadang ya Tuhan tuh bapakku meninggal jadi hantu gitu. Jadi orang-orang tahu lah Hmm. tuh. Nggak, tapi Sekali sehari. kenapa gua masih jadi top of mind yatim? Karena kan gue jadi yatimnya tuh dari umur 2 tahun. Jadi ketika gue udah SMA, gue tuh udah lama banget jadi yatim. Jadi kayak udah nih anaknya Poyati gitu. Tapi banyak banyak juga sih yang jadi yatim dari umur di bawah 2 Iya. tahun juga banyak kayaknya. Apa karena ini setiap ada yayasan pokoknya mak gue langsung daftar anak gue yatim. Nah, Nah, itu gitu. bisa jadi kok. Itu ya Karena justru. menceritakan. Iya. Jadi orang tahu. Heeh. Atau lu Jadi- kemana-mana pakai baju ini kan tulisannya saya yatim. Belum kepikiran sih waktu itu, tapi Nggak boleh juga. Nggak sampai situ sih kayaknya. Ya Nah, udah lah, ini. akhir lu tiap bulan dapat atau tiap bulan Muharram aja bulan-bulan tertentu. Kalau bulan lain tuh dapat tapi nggak sebesar itu. Oh. Nah, tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari alhamdulillahnya nutup. Soalnya kan Oke. kalau dipikir-pikir kayaknya kalau misalkan nggak ada santunan-santunan itu, oh gue bingung hidup dari mana, friend? Karena mak gue kan kagak kerja. Hidup dari karya. Belum. Mak gue dulu pengen ngeband, Tapi tapi mak gue pengennya satu grup sama Onci. Nah, bisa, cuma bisa. nggak bisa. Pantas gue pernah lihat malu gini. Iya. So gue pakai koin gini kayak wah. malu bajunya bukan pro shop kali. Nah, PS tuh kan PS. PS, Iya. PS ada tanduknya itu. Iya. Bener deh. Terus Jadi ya, PS Onci nggak mantep mau. anjir. Gaul Iya. itu dulu gaul ya. Gaul dulu dulu. gue gaul itu. Gaul, Derry ya. Diary. Jerry udah. Kick denim. Kick denim masih rada kesonon lagi tuh. Iya. Black Terus ID. Black ID. Black ID. Black ID gaul Iya, tuh. Skater. Skater, bener, skater, Skater. 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 Iya, Skater. skater tambah gaul lagi tuh. Skater. Iya. Punya lagi gue. Skater. Wah, dulu kopel kalau udah kopel gini, kalau es mantep itu. Iya, S. kok Superman. gesper. Iya, skater mas. Skater. Superman. Tapi yang PS juga ada. Iya, Iya PS. kan? Pokoknya dulu paling mantep skater, prosop, Prosop. Black ID, di Black tiga ID. itu Iya, gaul. Benar. Benar. Karena Nah. dapat stiker. Iya. Lagi-lagi yang bener, lagi-lagi dapat stiker. Stiker. Nah, jadi kalau dulu tuh kayak kehidupan Ah. gitu, duit ya, Ah, gue kerja gitu sebenarnya buat jajan. Kalau oke. kebutuhan ya udah dari emak gue tuh alhamdulillah ada pemasukan dari kayak santunan-santunan Ah, itu. Tapi jajan lu positif gak? jajan gue Iya, Ah. benar. Lu buat jajannya Jajan Kan, apa nih? iya lu ngamen, lu apa Bang Oga dapat duit. rokok positif gak? Kagak lah. Lu anak SMA. sekolah udah ngerokok? Iya, enggak. Kan Iya. rokok aja tulisannya 21 plus. Iya rokok, gue beli rokok Lu udah ngerokok dari SMA berarti dari MAN. dari Man. SMP Iya. belum? SMP gue, oh udah gue Buset. rokok Neslet SMP. Belajar ngerokok Neslet gope harganya. Oh, Neslet gope. dari Gue SMP. iya Itu gara-gara tongkrongan tuh apa di rumah? tongkrongan gue.
Gue gara-gara tongkrongan. Siapa? Ada orang yang ngajarin lu akhirnya ngerokok apa? Lu Kagak. kepo Nama FOMO Sebenarnya atau lu mah- FOMO. FOMO sih kayaknya. Soalnya Iya. ngerokok semua. temen-temen di situ rata-rata ngerokok semua. Oh, iya. Akhirnya kayak Iya. kita tuh sering kayak patungan gitu. Beli rokok yo, misalkan sampai 2000 dapat 4, orangnya tuh udah Iya. 10, kita ganti-gantian gitu. Oh, Terus gitu. Anjay. sampai muter. Muter. Gitu. Oh, Masih kecil tuh itu mah. Ya, Oh, kalau kayak gitu enggak, itu kayaknya sebelum SMP deh kayak gitu-gitu. SD berarti. SD, tapi itu enggak sering kayak lagi nongkrong nih gaya-gayaan, namanya bocil-bocil dongo ya kan. Iya. Pas udah sekarang mikir kayak tolol juga ya kayak gitu ya. Iya. Nah, iya. SMP tuh udah mulai agak sering, tapi kalau nongkrong. Hmm. Nah, dulu kan gue SMP pesantren. Berarti di barak. Enggak, itu kan sekarang Agak. pesantren. Di pondok gua, pondok pesantren. Oh. Iya maksudnya lu nggak pulang. Kagak. Iya, tidur di asrama kan? Tidur di asrama gua. Iya. Tidur di asrama, tapi kagak di barak juga. Kalau di barak tuh kesannya Iya. yang kayak tenda ijo. Dan Tenda nakal dan bocah Enggak, nakal. Iya. barak tuh Darah. kayak lu satu lorong bareng-bareng. Oh iya gitu Iya, kali ya. gitu. Lu kasurnya atas bawah. Iya, gitu. Iya, Gua gitu, kasur itu. atas bawah. Iya itu. Gua yang di bawah gua kasurnya waktu itu. Lu kasur bawah. Lu Kasur sering bawah. mainin kaki lu ke atas gak nendang-nendang. Iya, tripleknya gua diomelin mulu anjir. Karena gue dulu Gua iseng gue di mulu. asrama, gue di atas, teman gue keiseng mulu. Iya. Jadi kalau tidur badan gue seru kayak Iya. gitu, tendang-tendang anjir. Nah, gue SMP pesantren kan. SMP Di Jakarta atau di di Cibinong. Di Cibinong daerah Pabuaran, tau gak lu? Kagak tahu. Ada. Pabuarannya tahu gua, tapi Pabuaran, pokoknya ada lah daerah pesantrennya gua Pabuaran. enggak tahu mungkin. Kelas 1 SMP gua tuh di MTS 17 MTS 17 di daerah Kalisari, ada Gang Bates namanya. Gang Bates. Oke. Di MTS 17 akhirnya gua tuh Ah. pengen pesantren karena pengen jauh dari orang tua dulu mah, kayak biar bebas gitu mikirnya. Ternyata di pesantren ditambah kagak bebas anjir. Tuh gua malah kagak boleh kemana-mana ya. Iya. Gua iya. namanya pemikiran bocah kecil tolol ya Iya. kan. Nah, akhirnya gua pesantren di situ 2 tahun, 2 2 tahun doang. sampai Tadinya lulus SMP. lulus SMP, tapi nih ya pas gua wisuda pesantren, wisuda SMP. Kan biasa kan semua dipanggil kan, semua dipanggil. Iya. Nama gua doang kagak dipanggil. Kenapa? Gara-gara tuh gua habis ujian nasional, gua langsung kabur. Kan jeda dari ujian nasional sampai ke wisuda itu kan sekitar 3 bulanan kalau nggak salah. Iya. Udah gua kabur 3 bulan kagak datang-datang ke pesantren. Tapi ikut wisuda. Pas wisuda gua datang aja kucluk. Ya gua nama gua mana ya, udah M. Udah S sampai T. Kagak ada juga, kagak dipanggil, mak gua Tapi- udah dateng. Ijazahnya ada. Ijazahnya dikasih, tapi kan dulu kan gue pengen yang kayak, wah ini wisuda nih Iya. gitu. Iya. Kayak dipanggil Muhammad Fikri. Iya. Nilai sekian, tapi kan nilai lu juga gak bagus katanya. Itu Kak. Tapi gua ini wisuda pesantren tuh gua kalau nilai pesantren bagus. Oh. Nah, Oke. karena kan kalau dulu kan ujian nasional tuh ini matematika, bahasa Inggris, terusnya apa? IPA, IPA. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh bahasa Gua nggak- Indonesia. nggak terlalu bahasa ngerti. Indonesia, Nggak terlalu. Nah, bahasa Indonesia gua bagus. Nah, gua nggak terlalu ngerti kalau pelajaran pesantren itu tuh kayak yang penting kita banyak baca, kita pinter, kita tahu gitu. Nah, nilai gua bagus-bagus. Kayaknya bukan cuma pesantren semua. Iya. Kalau kita banyak baca kita kan pintar. Emang kayak gitu. Tapi kalau prosesnya. kayak matematika, terusnya bahasa Inggris itu tuh kayak ada rumus-rumusnya gitu, verb plus apa gitu. Iya. Nah, gue tuh nggak Iya. ngerti kayak gitu karena udah ketinggalan pelajaran dari SD, jadi gue males ngulang. Iya. Nah, matematika udah banyak rumus-rumus yang gue nggak ngerti, jadi gue males ngulang. Tapi kalau pesantren tuh, yang penting kita misalkan kayak sesimpel kayak rukun iman ada berapa, nah kita apal tuh. Nah, gue lumayan gampang apal, jadi gue baca-baca. Nah, gue tuh kalau ada pelajaran, jadi rapot pesantren sama rapot SMP beda. Oh, beda. Nah, Oke. Gue kalau yang pelajaran pesantren itu gue selalu ranking 1, ranking 2 keren. Anjay, selama 2 tahun itu selama tuh. 2 tahun. Secara akhlak lu mah oke. Agama secara pengetahuan agama. Pengetahuan, Iya. Pengetahuan pengetahuan agama. agama doang. Secara mengaplikasikan Nggak tahu. Nggak tahu. Karena kan dulu kan cita-cita gue pengen jadi ini ya, apa? pengen jadi ulama yang intelek. Anjay. Anjay. Ulek, Ulek. ulama intelek. Gue udah nontonin video-video Ustaz Solmed. Oh, tapi ulama ustadz di mata lu yang keren tuh Ustadz Solmed. Enggak juga. Ya cuman kayak mantep aja, bajunya rada berkilau kalau di TV. Iya. Kirain udah emang ada role model gitu. Gua kalau ceramah tuh suka nih Ustadz Solmed gitu. Gua Siapa? Zainuddin MZ, bro. Nah, lu tau gak MZ-nya apa? Masya Allah. Salah. MZ itu memang Zainuddin. Oh, dia takut diraguin, takut dikira, takut
takut dikira Samsul gitu. Iya. Zainuddin, bukan ini Mas Samsul nih. Enggak, ini Memang Zainuddin ini. Oh, Iya. anjir. Itu. Bener ya? Itu Zainuddin memang Zainuddin. Memang itu Keren beliau. almarhum. Keren beliau Almarhum. ulama sejuta Iya. umat, ceramahnya diterima banyak Iya, orang gua lah. nonton dulu di TV One. Iya. Benar, dulu Iya. Damai Indonesia. Damai Damai Aku. Indonesia aku sering syutingnya di samping Gor Ciracas. Yang Oh, Masjid Iya. Baitul Mutakin Iya. itu. Iya, tahu gue itu. Pada biru. Iya, warna biru di Sering di situ. situ. Sering TV One di Ah. situ. TV One. Sama di Cibinong ada Baitul Iya. Faizin di Oh. Iya, sering juga tuh di situ. Oke. Itulah SMP tuh. SMP. SMA. SMP lu SMA gua nggak pesantren. betah. Akhirnya nggak betah, lu mau Ke- ke reguler kayak orang-orang biasa. Akhirnya Ah. sekolahan biasa tuh. Sekolahan biasa, Man. pengennya Masuk SMK aman. tapi karena kekurangan nilai dan kekurangan biaya untuk bayar bulanan, Akhirnya akhirnya gue masuk MAN. Man. Oke. Man. Tadi lulus dari Man, akhirnya selama Man lu sambil ngamen sambil Oh enggak, nih. gua di MAN tuh markir doang gua. Lu di Man. Di main. Disokin. Iya. Akhirnya gue di MAN gue markir doang. Oh, markir. doang. Betul. Lulus dari MAN tuh Heeh. gue ngojek aja Grab. Oh, Ojol. online Ojol. ya. Ojol. Uber dulu Uber. Uber. Iya ya. Padahal Uber tuh helmnya bagus ya. Helmnya bagus. Jaketnya juga sih paling Ya, bagus. iya, Jaketnya iya, lumayan. Bagus. Sekarang tuh jaket-jaket distro malah model-modelan kayak jaket Uber gitu. Iya. Warnanya simple hitam polos. Bener. Gue lulus SMA gue Heeh. Uber. Kenapa Lalu- langsung Uber? Iya, kenapa Uber? Nggak nyoba ngelamar kerja di tempat lain dulu kah? Atau- Pada saat itu penghasilan masih oke, ojol. Nah, yang paling gampang daftarnya tuh Uber. tahu dari mana lu info itu? Dari teman-teman kah atau tetangga? Temen lu banyak juga yang ojol. Wah nggak tahu, kayaknya berita masuk aja gitu kayak Oh, oke. kayaknya dunia itu kuping gue terlalu riuh untuk mendengar berita ojol gitu. Ojol gede gajinya, ojol mantap gitu. 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 Oke. Tapi emang karena baru-baru itu ya. Perkara baru-baru. Nah, akhirnya gue daftar Uber. Uber. Penumpang pertama gue tuh masih nggak tahu jalan. Penumpang pertama gue bule, Anjay. anak Gunadarma, jemput di Kelapa 2. Kelapa 2 Gunadarma situ kan ada tuh. Iya. Bule Gunadarma, Heeh, Bule Depok. bule Depok. Bule Depok. Terus Nah, terusnya ini apa namanya? antar ke Australia. Pulang kampung. Pulang kampung Lagi naik aja. Garuda, Mas, bukan Uber. Iya, dia kira kan bisa kan bule nggak ngerti. belum tentu bulenya Australia. Iya. Bule juga kan dia ke Indonesia kuliah. Nggak Oh. goblok orang gitu. Ah, elah. Oke. Gua nganter ke Grand Indonesia. Oh, ke GI. GI. Ke GI. Gua nggak tahu jalan. Gua nggak tahu jalan. Gua pokoknya karena tuh Uber kita nggak ngelihat, nggak tahu tujuannya kemana. Beda sama Grab sama Gojek. Oh. Terus ini dapatnya apa keterangan? Jemputnya doang. Oke. Jemputnya doang. Dan kita tuh nggak tahu argonya berapa. Jadi kayak ya nebak-nebak aja. Gue nggak tahu jalan. Kalau waktu itu ada tujuannya, gue nggak ambil ke situ karena gue pengen ngambil yang deket-deket aja. Oke. Jadi di aplikasi itu cuma jemput atau enggak? Iya, jemput atau enggak. Akhirnya lu jemput. Heeh. Ternyata pasti udah jemput baru tahu setelah Tujuannya ke penumpangnya Grand. naik baru kelihatan Tujuannya ke Grand Indonesia. Gua nggak tahu jalan. Dan Uber itu sistemnya argo, friend. Semakin taksi ya? semakin lama perjalanan semakin mahal. Iya. Nah, akhirnya baterai gue pakai Asus Zenfone 4. Asus Zenfone. Baterainya Iya. agak bocor. Iya. Jadi waktu itu baterai gue tinggal 20 sekian persen lah. Iya. Nah, jadi tuh gue nggak tahu jalan, gue lewat Google Map. Di tengah jalan baterai gue habis. Anjir tuh bule gue ajak muter-muter kemana gue ngasal. Anjir. Bulenya enggak curiga. Dia kayaknya menikmati perjalanan karena di sepanjang perjalanan gitu di pasar induk Kramat Jati Iya. itu tuh bocah kayak dada-dada gitu. Terus bulenya kayak hello gitu kayak anjir artis gue Justin Bieber gue nih gitu. Kayak itu alisan bule Bandung. Iya. Ada di ini bule Barbie ada. Boleh ber. Siapa Ada. lagi tuh? Kreator. Iya. Mantep itu. Nah dia tuh kayak Oke. yang halo dia mikir kayak ih gue jadi Justin Bieber kali di sini gitu. Iya. Akhirnya dia kayak kelihatannya sih menikmati perjalanan, tapi lumayan kayak panas juga deh pantatnya. Hitam selangkangan gue rasa itu Lu kayak pakai sampai motor apa waktu itu? gue pakai beat bulenya tuh cewek, dia agak gede gitu badannya kayak Heeh. wah anjir dia kayak orang, gue kan badannya kecil ya, Iya. Iya. gede kayak anjir di belakang anak kecil
Cet, boleh bawa motor, gua yang bawa. Gak kelihatan. Enggak kelihatan. Gak kelihatan. Jadi kayak lo yang dibonceng ya di Iya, depan. Iya. apa namanya? Gojek bulenya depan. gede gitu. Iya. Gojek depan. Akhirnya baterai gua habis. Ah. Setelah 2 jam perjalanan lebih dari Depok ke Ah. Grand Indonesia itu lumayan lama dong, naik Iya. motor 2 jam lebih. Akhirnya gua nggak tahu argonya berapa. Gua Tapi tanya. nyampe akhirnya. Nyampe, Nyampe. tapi lama banget. Gua tanya how many? How many berapa betul kan? Iya. Iya. How many? Agro, Agro ya. argo, Argo. money. Heeh. Akhirnya dia bilang sekitar 60.000. Oke. Dibayar Iya. 60.000. Heeh. Nah, gua baru kan baterai gua mati, HP gua habis kan. Nggak Iya. tahu Mm-mm. tarifnya. Gua nggak tahu. Akhirnya gua ke warkop, gua ngecas, Heeh. gua buka argonya 115.000. Anjir, dijajah lagi aja Indonesia ini sama bule. Bukan dijajah sebenarnya ya. Iya. Itu mungkin juga kali dulu kayak gitu ya. Kenapa dibilang dijajah ya? Sebenarnya emang mungkin kitanya sebenarnya. Cuma kayak anjir, dari 60.000 ke 115-an tuh kayak lumayan, Bre. 55.000. Gua pantat Iya. gua sampai panas banget ya kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung masih balik modal, masih ada Untuk lebihannya. bensin mah ada ya. Beat irit sih. Iya. Ntar masuk lagi nih beat nih. Kalau podcast yang udah gede kesebut gitu, masuk deh. Masuk lah Ada. harusnya. Bisa sih kita tuh ngomong kan dari hati ke hati karena kan cuma satu hati doang yaitu One Honda. heart. Iya. One heart terus melaju. Percuma di depan kalau nggak satu hati kan. Nah, itu. itu dia. Jangan sebut mulu bego gitu. Takut ntar brand lain mau masuk ya kan. Oh, kita bisa juga sih. Bisa, iya. Kita kan lama-lama juga semakin di depan. Kita hidup nggak boleh stuck di situ-situ Iya. aja. Nggak boleh. Namanya gua narik ojol kan harus maju ke depan. Nah, iya. harus Iya. semakin di depan kan. Benar, Harus Itu. moving forward. Moving forward. Iya. Nah, akhirnya gua ngerasa di situ kayak anjing, gua dijajah lagi aja nih sama ini. Itu penumpang pertama lu Penumpang pertama pas jadi gua. ojol. Akhirnya setelah itu Grab dulu nggak terlalu banyak pendaftaran. Iya. Akhirnya setelah ada pendaftaran gue baru tuh gue daftar Grab. Setelah berapa lama jadi Uber? Ada kali 6 bulan gue. 6 bulan gue 6 daftar bulan. Grab di Wiladatika. Jadi Tapi- 2 atau iya, pindah dua. lo? Dua. Enggak, pindah. 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 Oke. Mutasi berarti bisa tuh ya. Bisa karena dulu lebih cepet prosesnya. Kalau Iya. misalkan pindah dari Uber ke Grab. Karena orang Grabnya lebih percaya karena lu udah pernah jadi ojol. iya. Iya. Kali ya gitu kali ya. Dan mungkin kayak ngurangin saingan kali ya. Kayak Oh, kan dari iya. gue dari Uber Iya, pindah iya. ke Grab. Kalau misalkan penumpang susah nyari driver, males dong. Gue mah yang gampang aja. Iya, Itu, iya, nah iya. itu taktik Yahudi juga tuh. Taktik Yahudi. ya. Iya Udi, makanya Uber nggak ada sekarang ya. Uber nggak ada itu, pada pindah ke sini. Ayo Ada. di sini lebih kaya. Padahal di luar negeri Uber masih loh. Masih Iya. taksi. Kayaknya itu dah. Ini nggak semua ojol ya. Iya. Ojol tuh sekarang di pikiran orang kayak arogan gitu. Iya. Karena terlalu sering ngomong gue ijoin lu. Nah, Itu udah terlalu banyak ojol tuh kayak ijo semua. Kalau banyak Uber kayak Iya. kayak Gue jadi hitemin kayak lo, gue hitemin lo. gue ijoin lo, slow masih banyak yang hitam Hitam. bro. Oh. Aman gitu. Makanya pas gue join Shopee Food gak bisa masuk. Oh iya. Iya. Gak bisa dia. Anjing gue Oren. Wah. Iya, tapi emang harus warna-warna terang. Makanya Uber mungkin nggak terang warnanya, jadi kurang Iya. di Indonesia. Makanya Uber kan pas seragam barunya kan diganti oren. Kagak Tapi ngaruh juga. orennya kurang seterang Shopee. Benar. Iya. Benar. Karena kalau Iya. di jalanan tuh harus yang terang Terang. supaya kelihatan, keselamatan juga tuh ngaruh Iya. tuh. Iya, ada itu. Di Indonesia tuh sukanya ngejreng-ngejreng. Nah. Apapun itu makanya lebih laku. Kayak Ramzi nge-host kan pakai jas yang Bener, terang. jas yang terang. Iya, Bener. jirayut. Jirayutnya rambutnya sampai abu-abu ya kan. Iya. Nah, itu yang sukanya emang ngejreng, kayak maksudnya kayak Shopee tuh ngambil satu warna oren, Tokopedia hijau. Harus Jadi biar langsung melekat masuk ke subconscious kita. Iya. Gitu. Ramzi kalau nge-MC nggak pakai terang kayak dia ngomong, "Hai." Siapa yang ngomong ya? Kan Nah. orangnya nih. Kangenalin orang kan. Kangen Iya, kayak alin. kalau dia langsung hai, woping itu di Ramzi anjir. Itu Nah, tuh. Iya, iya. Iya, itulah itu. fungsinya warna terang. Warna terang. Bener. Warna terang. Bagus. Kayak yang laku dia di Indonesia Iya. tuh yang warna-warna terang. Warna terang. Lu di Grab berapa lama nih? Oh, gue di Grab lama. Sampai sekarang nih gue masih. Udah berapa tahun?
Lah namanya kita hidup mah nggak ada yang tahu, friend. Kerja kreatif keren banget ini kerjaan bocah culture. Lah ngojek mau pulang dari kantor nyalain aplikasi. Oh masih berarti Masih kita masih mah aplikasi masih ada. hidup berarti. Masih. Cuman sekarang ya udah emang nggak terlalu Jarang sering digunain aja. jarang digunain. Cuma Mm-mm. maksudnya lu masih terdaftar. Ya. Secara ini lu masih mitra. Masih mitra. Masih mitra gua. Nah, gua setelah jadi Grab itu, gua sempat kerja di Kidzania gua. Jadi pemadam. Atau dokter. Pernah jadi pemadam, pernah jadi dokter, pernah jadi polisi. Makanya kalau wah, gua sering banget dipecat gua. Sampai di Kidzania jadi polisi dipecat, dipindahin ke pemadam. Cuman karena gua kerjanya bagus kali, jadi gua Yeah. gampang nyari kerja. Kadang gua ke dokter, terus gua ke pabrik Silver Queen. Dengan lulusan MAN ya. Lulusan Iya. MAN. Lulusan MAN bisa jadi dokter, bisa jadi Pemadam. dan gue cepet banget, friend. Gue cepet banget pindah tempat kerjanya. Gue jadi polisi. Iya. Gue di layoff dari polisi. Besok gue langsung masuk kerja jadi dokter. Gimana ya kan? Nggak ngambil sertifikasi dulu Enggak, ya. enggak. Gue dipecat jadi dokter, besok pembalap. Anjir. Keren. Bikin SIM cepet banget. Kidzania. Kidzania. Kidzania mana lo? Pacific Place. Pacific Place. Iya. Emang Kidzania ada lagi ya? Ketara buat bocah kagak pernah ke tempat mahal. Cuma ngetes aja. Kagak bener Pacific Place. Iya. Depannya tuh ada pesawat gitu, keren. Iya, Cuman gue nggak Iya. pernah. Oh, gue ini jadi bagian merchandise-nya gue. Oke. Jadi Jual-jual merchandise. jual merchandise Kidzania. Jadi kalau ada anak-anak yang datang, di situ anak-anak Cina ngomong bahasa Inggris. Iya. No gitu ya kan. Halo Ade, boleh nih dompetnya buat naruh uang Kidzos. Ini sayang loh, nanti kalau uangnya hilang kamu nggak bisa main di sana gitu-gitu. Wah, Keren. Akhirnya ada yang beli tuh bayar 60.000 padahal harganya 115. iya. Bule lagi aja. Itu mah bule tadi. Perasaan kayak inget gua. Kayak inget dah itu. 60.000. Iya, padahal harganya 115. Dijajah lagi aja ya. Iya. Bukan dijajah, emang guanya goblok aja. Tapi enggak, friend. Di sini nih. Gua nggak tahu ya. Sampai sekarang masih kayak gitu atau enggak. Jadi tuh dulu ada yang di departemen store. Di Iya. departemen store itu yang emang kiosnya. Tapi gua tuh keliling. Ada yang keliling-keliling gitu supaya ya gue jemput bola lah. Jemput bola. Iya. Harganya itu ganjil, 37.000, 98.000. Tapi kalau misalnya gua yang Dalam Kenapa genap. genap? Tadi gua diemin 37 emang ganjil. 98 itu genap. kagak maksudnya kagak bunder. Kagak Bulat. bulat. Iya. Kagak Agak bulat. bulat. Akhirnya gue keliling. Kalau gue lagi keliling itu di Iya. situ uang tambahan gue. Karena yang darinya harga 37.000, karena kan susah kembalian kan. Iya. Gua jual tuh 40.000. Kalau yang harga 98.000 gue jual 100.000. Departemen yang lain tuh pada iri sama gua karena gua ada duit tambahan sehari gua bisa 30.000, 40.000 gitu-gitu. Lumayan buat bayar Oke. parkir di distrik 8. Kira di distrik 8 dong. Distrik Iya 8, benar, iya. distrik Distrik 8. Teman gua nggak tahu sekarang, maaf ya kalau misalnya ngerasa kebongkar atau gimana gitu. Tahun Jadi berapa nih, tahun berapa? Berapa? gua tahun 2017 kalau Suca 2, 17 ya. 17 tahun 2017. Jadi kalau yang buat yang ke Kidzania gua saranin kalau beli merchandise itu langsung aja ke departemen store-nya, ke kiosnya, karena kalau lu sama yang keliling-keliling gitu dibohongin ya, Ge. Iya. Bener dah. Lalu main 3.000 100 orang. Ya tapi mungkin dia kayak ya udahlah, dia Mumpung lewat ya mau kan. lewat kan mempermudah bayar jasa dia Iya. ngedatengin jemput Oh. bola. Itulah fungsinya jemput bola. Iya sih. Kenapa Benar. orang ngasih tip ke banyak kok servis bukan ke kasir, karena Oh, servis iya, tuh servis ngebukain bener. dia. Soalnya kan kalau emang orang jemput tuh ada aja rezekinya, gue jemput penumpang ngojol dapet rezeki iya gue gitu. betul. Berarti itu Makanya nggak apa-apa juga ya. apa? Jadi- Tapi maksudnya kalau lu bohong. Kagak Iya. gue pengen jujur, gue diajarin kayak Krin ini nanti kalau keluar langsung aja bilang segini, karena gue awal-awal kan gue kagak ada nge-brief kayak gitu, gue nggak Iya. diajarin untuk jadi orang yang curang kan. Akhirnya gue nggak di-brief, gue bilang ke abang-abangan, bang ini nggak ada kembalian gini-gini. Lu tuh kalau misalkan keluar ini aja apa namanya bilangnya harganya lu buletin aja supaya nggak ribet-ribet kembalian, karena ribet kalau ini lu ngurangin waktu mainnya mereka, nyari kembalian segala macem jadi ribet. Oh itu tapi diketahui oleh atasan lu. Itu iya, cuman kan nggak tahu kalau misalnya ini, kalau misalkan kayak yang sampai atas yang Iya, maksudnya manajemennya. Atasan langsung.
Iya, pokoknya yang pasti. divisi merchandise itu. Tahu tapi kan Tahu, dia. itu tahu. Ya udah enggak apa-apa itu Itu mah. emang dia yang ngusulin. Iya, itulah kadang kita suka ngomong pejabat suka markup yang di bawah. Di bawahnya. Iya, kitanya Itu juga. bener. juga. Cuman gitu. emang nominalnya agak beda gitu. Iya, Kita gitu iri aja. iri aja sebenarnya. Iya. Anjing dia miliaran, gue 3.000. Nah, itu itu padahal ya. mah budaya Iya. kelakuannya mah sama ya. Iya, bener. Sama. Terus lu berapa lama tuh di Kidzania curang-curang begitu? Nggak usah diinin Ada curang, maksudnya curang. kerja aja gitu. Iya, kenapa Kan ada kayak- curangnya? Baru gue bilang gue mah kagak pengen begitu. Nggak ditekenin curang begitu. Iya, berapa lama? Ya, di Kidzania berapa lama? Gue sekitar 6 bulan. Jadi Ya, itu 6 waktu itu bulan. gue tuh daily worker, bayarannya harian gitu. Oh, Jadi kalau oke. misalkan memang dia butuh karyawan, gue dipanggil. Nah waktu itu gue sempet dipanggil lagi, tapi gue tolak, friend. Karena Karena gue pengen ikut audisi Suca. Lu Oke. akhirnya memilih stand up comedy. Ini stand up comedy karena emang cita-cita gue dari dulu gue pengen jadi artis gue. Jadi artis. Iya. Artis duitnya banyak. Siapa emang artis yang lu lihat nih mah keren dia? Iya, Olga Saputra. Olga Saputra. almarhum ya. Dulu gue ceritanya Olga jadi Ah. ini asli ya, gue tuh sering banget nonton infotainment gitu, ngangkatin tasnya Rita Sugiarto. Iya. Gitu. Gue sampai setiap hari pas SMA nih ya, Hmm. gue setiap hari gue ke perumahan Habibie Cibubur. Yang Kampung artis. Tembok bukan putih. dong, tembok Oh. putih, gerbang putih tuh. Oh, rumah- iya. Kembar, sama kembar. Rumah Habibie tuh ya banyak banget rumah gitu ya. Akhirnya gue nontonin syuting Maija pengen ke Mekah, tukang Iya. bubur naik haji. Iya. Terusnya di sini ada tuyul, Heeh. yang ding 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 tuyul, Iya. ding Iya. ding 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 unyu. Di sini ada tuyul. Gue nontonin tuh. Tujuan setiap ada artis kemana-mana, setiap Iya. ada artis kemana-mana, Iya. gue intilin di belakang, Ah. tak. Sampai gue berharap dia notice gue ini orang setiap hari nonton ngikutin gue. Iya. Gue tawarin kerja, kamu mau gak asistenin Asisten. saya angkatin Ah. tas gitu. Terus Tapi kagak ada ngeh juga. Terus Malah kayak sutradara kan yang nge iya. cut, itu ada orang di belakang. bocor. Kita iklan no drop no bocor. Bisa sih masuk nodrop. Iya. Ini manggil brand mulu. Ini lu umur berapa yang ngintilin artis Iya, itu? umur Gue berapa? SMA gue sekitar kelas 1 sampai kelas 3 Oh, berarti SMA. di sela-sela lu Sekolah. Sekolah. di sekolah dan jadi Ah. paugah itu. Sabtu Minggu gue nonton. Oh, oke. Kira gua di sela-sela kayak lagi jam istirahat, gua nonton dulu. Terlalu ini kan. Itu kayaknya, tapi itu seru juga tuh kalau nanti gue udah jadi artis Iya. gede diceritain gue sampai di orang-orang nih istirahat, orang-orang pada ke kantin, gue ke Cibubur. Anjir Jauh banget. Iya. Gue jajannya di bareng artis ya. Iya. Saya ini gue tuh berharap gue deketin sutradara, berharap Iya. ada yang kayak orang diusir dari kampung ini, usir dari kampung ini. Kayak iya, gue diajak main. Jadi ekstras Ah, gitu iya. ya. Gue nonton YKS, You Keep Smile. Wah, Di- keep smile di gitu brand ya. Itu mulai acara jam 8 di. Iya. Malam. Jam 8 malam, gue jam 5 udah ke Brimob gue. Berharap gue bisa paling depan dan gue ke center. Oh. Oke. Tuh, gue kayak badan gue kecil, gue minta ditunceng-tuncengin sama orang supaya yang penting Iya. ih masuk TV gitu. Makanya pas itu gue dipanggil sama Kidzania kan. Enggak, Heeh. gue mau jadi artis, ini ada jalan gua. Ini Anjay. waktunya gue ngelihat gue bisa make up bareng Soimah gitu-gitu, gue bisa dimentorin sama Lu- abang-abangan ya kan. lu mau make up yang lampunya banyak. Iya, itu dia. Iya. Ya kan. Nah, Oke. akhirnya ya udah, Itu lu udah gabung komunitas? itu udah gue gabung komunitas tuh di 2015. Wah, Oke, pas zaman sekolah berarti lu. Sekolah. Zaman sekolah. Lulus sekolah tuh ya. Karena waktu itu belum, dia Jaktim kelas open 2, mic. kelas 2. ya kelas 2. ya. Jaktim Heeh. open mic di Kalisari. Oh, Oh, gue 2015 itu datang-datang doang, gue nggak gabung nonton komunitas. doang. Tahu Oh. infonya dari mana lu? Dulu kan dari teman gue namanya Lutfi. Lutfi. Dulu kan apa-apa mainnya Twitter, gue tuh gaptek, Iya. gue nggak ngerti gitu-gituan. Heeh. Lutfi tuh main Twitter. Iya. Nah akhirnya lu gabung aja tuh, ada open mic di Ya. Jaktim, Iya. Swiss Dynamic namanya. Ah, Datang tuh dekat rumah gue datang, wah anjir, gue ngeliat Rahmat, ada Bang Apip gitu-gitu. iya. Wah ini nih, ada gue ngeliat Ucup Bensin, dia cerita tentang dia jelek. Oke. Gue dulu tuh insecure orangnya, Heeh. kayak ngerasa apa yang bisa gue banggain ya. Akhirnya Oh, Ini- lu melihat kayak lu kan insecure ya, terus ngelihat ada orang mau nyeritain tentang kekurangan iya, dia. ini kayaknya jalan gue, ini bisa jadi artis, ini bisa bikin gue percaya diri, fix. Ini jalan kesuksesan gue. Tapi lu berarti emang udah suka ngeguyon dari dulu. Gue ngeguyon gue. Iya, soalnya ini Oke. jadi pertanyaan gua, lu kan mau jadi artis, tapi kenapa lu memilih lewat jalur stand up? Iya. Karena gue bocahnya bocor gue mah.
Bocor Bocor ya. habis. Ember lu ya. Ember gue mah. Ember. Gua ember. Ember, ngomul. Ngomul. Kalau di ini dia mah bacot bet. Bacot. Iya. Akhirnya gua di situ gua gabung komunitas. Gua nggak gabung komunitas dulu. Gua datang-datang doang, cuman kayak jarang gitu. Itu Kayak gua masih waktu belum SMA berani. kan. Iya. Gua baru datang ke komunitas beberapa kali. Ada audisi Suci 5. Oke. Gua ikut audisi Suci 5. Oh ikut juga tuh. Gua jalan subuh-subuh. Gua belum gabung komunitas, cuman baru datang doang ke komunitas. Ya. Dari awal dari rumah gua kayak, "Ma, izin mau jadi artis." Izinnya udah bukan audisi, izin mau jadi artis. Gitu. Gua naik bis kota. Itu gua ke Kompas, gua ke tukang fotokopi ini jalan gua jadi artis. Ya. Ada jalur komunitas, mereka pada cepet-cepet banget ya, perasaan gue yang dari gelap dah. Akhirnya gua naik malam, berangkat subuh naik malam, nggak apa-apa demi jadi artis. Terusnya habis itu gua audisi. Gua udah pikiran gue nih lucu banget nih, gue bawain materi tentang, kan gue kan pesantren, gue sering dengerin ceramah. Ada orang ceramah lucu banget. Ini gue bawain, gue jadi artis. Biarin lu ceramah di kampung, gue ceramah di TV nih. Lucu nih materi lu, gue bawain Depan Pak Indro sama Raditya Dika. Iya. Radit Pikiran tuh. gue kayak Bang Radit mah kayaknya nggak pernah denger ceramah ini. Nah, Original nih. oke. Akhirnya gue mau stand up. Alhamdulillahnya lucu. Tapinya itu ternyata sara. Jadi itu dulu gue bawain ceramah ajan keder. Nggak layak di TV ya. Jadi gue bilang gue anak pesantren, tapi gue pesantren bandel. Kadang-kadang, tapi kalau di rumah mah orang taunya gue jago aja agama. Sampai gue disuruh ajan, tapi gue kagak bisa ajan, gue suruh ajan keder. Lah orang lagi kagak ngerti apa-apa suruh ajan, gue keder. Orang ajan hayalah Allahu Akbar. Itu nggak boleh di TV. Nggak boleh. Karena kan gue waktu itu bukan cuma di TV, di mana-mana nggak boleh sih kayak gitu. Gue mikirnya ini yang penting lucu, yang penting lucu dan ceramah ustadz tuh ceramah itu nggak apa-apa. Nah cuman setelah gue nggak, ya memang itu bidangnya, jadi kayak orang itu bisa mempertanggungjawabkan. Nah itu ada konteksnya. Nah, bisa mempertanggungjawabkan ustadz itu. Nah cuman sekarang kan setelah itu gue baru ternyata stand up tuh nggak semudah itu ya. Gue baru tuh ada, yaudah gue makin rajin datang ke komunitas. Kira ya udah sampai sekarang nih gabung komunitas Jaktim. Akhirnya lu yang tadi tuh Suca 2 tahun 2017 gue dapat panggilan Kidzania, dan panggilan Kidzania gue nggak mau, gue milih panggilan jadi artis. Gue audisi ke Bandung. Alison Bule Bandung. Ketemu lagi tuh lo. Bule Barbie di Bandung juga. Bisa ini. Gue audisi di Bandung. Itu gue udah lumayan punya materi solid dah. Gue udah punya materi solid. Itu berarti setelah 2 tahun gabung komunitas ya? Iya, alhamdulillah gue udah punya materi solid. Di mobil tuh gue berangkat kalau nggak salah bareng Ridwan apa bareng siapa? Ridwan Budiman. Gue bareng Ridwan Budiman. Wah, di mobil mah bercanda mulu. Terus udah jadi artis ini, buset ya. Kayak lu red card lu berapa ya gitu, bercanda gitu. Wah, seru dah di mobil, tas bercanda. Opang apung ada singkatan apa, ojek pangkalan, ajek pungkulun, dar. Wah, mobil tuh sampai apa itu lucu gitu. Ya, pas nyampe sono audisi. Jurinya Bang David. Gua bawain materi tentang Betawi. Bawain materi tentang Betawi, pas pantren Bang David cuman yang tadinya matanya agak sipit langsung rada lebar tuh mata. Lah bukan diketahuan, dipelototin gue ya. Gua ngeblank di situ. Akhirnya gua ya udah. Gua bingung, udah buyar tuh. Akhirnya ya gua kagak lolos. Gagal jadi artis. Balik sedih. Gua balik sedih. Tapi jalan jadi artis tuh pasti banyak kerikil-kerikil. Adalah batu-batu kecil. Itu mindset lu masih growth mindset lu ya. Tapi di situ lu nyari kerja lagi nggak setelah gagal jadi akhirnya Suca itu? Pas lu dipelototin Bang David lu kan gagal. Lu hubungin Kidzania lagi kan? Gua nungguin inian, gua daftar pabrik, gua pengen pabrik. Soalnya gajinya katanya gede tapi nggak keterima. Langsung berubah tadi. Dia mau jadi artis. Pabrik mana? Ada di dekat rumah gua, namanya Lifung. Apa? Pabrik sabun ya? Iya, kok lu tahu? Dari namanya Lifung. Dia nebak Kayak Shinsui. Iya. Tapi dia ternyata nggak sabun doang, dia bikin semir kiwi. Terusnya kiwi kan merek juga. Oli top one. Nah, tapinya dia ini. Jadi kayak produsen dia.
misalkan kayak Kiwi, Semir Kiwi lagi banyak orderan, Iya. kagak nyanggupin, deh gue bikinin deh gitu, gue bantuin. Tapi Vendor tetap Oke. tetap kiwi. Kiwi, Nggak boleh kanan. Ya. Kuanan. gua ada, kluk humor lagi aja. Iya, humor. Banyak guyon di sini. Happy aku happy. Nggak keterima-terima lu Nggak tuh keterima. di pabrik. Tapi gue sambil ngojek aja, sambil ngojek. Iya, Grab Dan masih nyala Grab, ya. Grab masih nyala. Nah di situ Heeh. gue mikir, kayaknya kalau gue kerja mengganggu stand up gue fokus aja udah nge-Grab sampai sekarang. Nah akhirnya ternyata gue dapat banyak materi. Gue dapet Masih belum. Masih nggak? Apa? Oh iya, HP-nya tadi 56% ya. Aman sih kayaknya. akhirnya gue Ah, nge-Grab karena Grab adalah kerjaan paling fleksibel yang gue masih bisa stand up segala macam dan Iya. pada saat itu penghasilan masih oke lah. oke. Gue buat bayar cicilan motor segala macam. Oh, nutup tuh. Nutup dari Grab doang, bayar cicilan motor nutup ya. Ya yang penting kita bisa makan aja, Pren. Cicilan motor Cicilan kan gua motor. tanya. Cicilan, Iya. cicilan motor mah aman 7,5 sebulan. Oh, berarti 7.500.000. 750.000, 7.500.000 kredit Harley kali Mas. Kayak ngojek pakai Harley mah orang Iya. girang amat, mending gue ikut prediksi daripada ikut Grab. Emang ada tuh motor 7.500.000? Iya. Ada juga kalau dia ngambil tenan pendek. iya bener. 2 kali. 2 bulan lunas itu mah ya ilah. Ini nabung dulu. Gue udah kredit. Oh, berarti nutup ya dari gua. nge-Grab Nutup jual dan motor. akhirnya ternyata dari Grab gue banyak materi. Banyak materi stand up. Oh, oke. ini nih gue kayaknya nggak bisa ninggalin ini. Oke. Akhirnya di 2018 gue audisi Suca. 2 kali gue audisi Suca. Yang Audisi. pertama tadi Suca 3 berarti. Sudah 2. Pertama sudah 2. Oh, Suca 2. Suca 3 gue nggak ikut. Berarti Oke. Suca 2. Suca 2 terus- lu emang ngincer Suca genap. Iya, terus Suca 4 lu audisi Suca lagi 4 baru. audisi. Iya. Gue audisi di Jogja Di Jogja. dengan materi yang udah gue pakai buat lomba itu Ya. waktu itu menang lah. Gue pede lah materi itu. Oke. Iya. Dan akhirnya di Jogja gue nggak lolos. Gue nggak lolos sampai tahap 3 pun nggak. Nah. Jurinya siapa tuh? Jurinya waktu itu kalau nggak salah Kangmo kali ya, apa siapa? Gue lupa Oke. jurinya. lupa. Gagal gue nggak inget jadinya. Gue Di Jogja gagal. Di Jogja gue gagal. Dan itu nih, ini gue duit kagak ada, habis. Heeh. Habis itu gue naik mobil salah. Gue naruh motor kan di stasiun apa? Terminal Bantara Terminal. Pulau Gebang. Pulau Gebang. Gue diturunin di Bulak Kapal. Bisa jauh juga. Iya. Iya. Akhirnya gue dari Bulak Kapal duit gue tinggal 2.000. Gue jalan kaki dari Bulak Kapal sampai Pulau Gebang. Kata gue ini adalah cerita yang bakal gue ceritain kalau nanti ditanya MC Suca. Iya. Oke. Kan kata MC kalau Iya. ayo bikin nangis gitu. Ah. Kalau gue ceritain. Oke. Gue udah siapin ini nanti kalau misalkan final bisa ini. Iya. Tapi di situ ternyata gue putus asa, gue nggak mau ikut audisi. Ah. Karena kan Nah, materi andalan aja udah kagak lolos. Gue Iya. pengen perbaikin materi lagi aja. Gue pengen bikin Ah. materi lebih solid lagi. Ongkos Sampai juga udah habis kan. Habis sampai akhirnya masih ada di Jakarta tuh final. Gue Iya. kagak mau ikut. Mak gue nanya audisi Jakarta ikut gak? Kagak. Malu sampai udah lebih update ya. Iya. Udah sampai update ya. Ikut audisi Jakarta ikut kagak? Lah ngapa kagak ikut? Lu di kota orang ikut, di kota sendiri modal bensin seuyup kagak mau ngikut. Iya. Gitu. Ini. Akhirnya gua tertantang lu di Iya. situ. Akhirnya Di situ lu kayak- uyup tuh bensin. ya kan? Iya. Mau ucup-ucupnya. Iya, gua nguyup bensin. Udah ada bensin ya kan, langsung Iya. oeng, gitu. Audisi. Ngegas, akhirnya Gua ngegas. ngegas audisi Eh. dengan materi yang sama. Ah, Alhamdulillah lolos waktu itu. jurinya beda. Jurinya Bang David kayaknya. Yang Oh, yang melotot. iya. Udah nggak melotot lagi tuh berarti. Udah enggak, tapi waktu itu juga sebenarnya gua waktu itu dapat bebas hambatan. Bebas hambatan. Bebas hambatan. Bebas hambatan berarti langsung lolos Langsung ya. nggak nunggu di telepon Heeh. lagi. Waktu itu sebenarnya gue cadangan juga pas dari tahap kedua menuju tahap 3 kayaknya ya. Oke. Terusnya ada yang bilang gitu gue cadangan. Nah terusnya tapi alhamdulillahnya waktu itu bagus lah tampil di tahap Iya. 3-nya karena waktu itu ada yang nggak jadi apa gimana gitu. Heeh. Tahap 3 lah masuk Suca sampai sekarang nih ya udah stand up gitu. Di Suca lu sampai berapa jauh? Iya. 8 besar 8 dari berapa besar? 40 Dari 40 besar lu sampai ke 40. 8. 40 sampai Lumayan. ke Berapa 8 kali tampil lo? 7 kali ya. Dua kali 7. tampil ya. Gokil. Itu 7 dengan kali nama ya. panggung
Fikri. Skoy apa? Bukan, belum Skoy ya. Belum. Itu dulu nama panggung kasih tahu apa? Iya. Fikri El Mahfaz. Fikri El Mahfaz. El Nama majelis taklim itu. Akhirnya banyak negor. Ya lu nggak seru. Nama Iya. itu kurang gaul. Gantilah. Ganti. Jadi Fikri kuning. Setelah Suca. Setelah Suca. kenapa kuning? Iya. Gara-gara ini ada yang bilang, Kri lu kan orang Betawi. Orang Betawi ada lagu Sirih Kuning. Saya setin aja Fikri Kuning. Oh gitu, Akhirnya- sirihnya diganti. Kenapa kau Fikri sirih? Iya. Jangan nggak jelas. Soalnya kan udah ada Fajar Merah, Oh. Anang Hijau. Oh. Biar merah kuning hijau apa? Kuning. Cocok. Fikri kuning. Ditanya Fikri berani gak kuning. ngasih nama itu? Lah gue mencuek. Iya. Ya kan gue posting aja. Der. Set. Fikri Fikri kuning. Kuning. Oke, udah kebentuk tuh Fikri kuning. Heeh. Akhirnya setelah gue pikir-pikir dongok juga ya. Dan lu bingung kan, masa tiap manggung harus pakai kuning? Iya, nggak ada korelasinya gitu setiap manggung. Tapi nggak membawa keberuntungan Enggak juga. juga. Iya. Akhirnya gue ganti apa ya? Ganti lagi. Namanya orang putus asa ya Iya. kan, orang linglung, udah nggak punya harapan. Oke. Iya. Main asal mikir aja, gue ganti lah, tiba-tiba gue lagi bengong Fikri Lopis. Fikri Lopis monyet. Karena mungkin ya ada Vincent Rompis. Iya. Fikri loh. Kagak. Gue nggak tahu itu mah namanya pikiran orang putus asa aja, friend. Lopis juga kan identik Betawi masih. Betawi, makanan deh, Iya. kue tuh. Nah, gue lupa kenapa sampai sekarang jadi Fikri Skoy. Tapi kalau misalnya dilihat dari kepribadian gue, Iya. Skoy itu kan kalau di tongkrongan gue artinya ayo. Yok. Iya, yok Yok, dibalik. Dibalik Skoy, ya kan. Skoy gitu. Nah, emang gue tuh orangnya emang pengen banget diajak. Gue bacanya ayoan gitu. Iya. Emang prinsip hidup gue tuh diajak ngikut, nggak diajak nyusul. Nah, Iya. Jadi kayak ayo lah, nggak diajak Ayo. juga tetap ayo gue Iya. mah. Iya. cayoan ya. Jadi Easy going. easy going. Easy going. Jadi kayak Going. tapi Skoy itu kayak emang jadi enak juga Enak. disebutnya kayak oh ya udahlah ini aja terus sampai sekarang. Mas kan jadi Fikri mana? Fikri Skoy. Iya. Fikri Skoy. Tapi Betul. dari Suca itu kan lu sampai 8 besar. Heeh. Mengubah hidup lu nggak? Ya. Apakah lu Beneran Jadi- jadi artis? atau masih ngojek lagi? Ngojek gua, Masih. ngojek dan Ngojek ini lagi? gua sekarang kalau bikin materi stand up gua nggak mau asal ngomong gua. Kenapa? Karena yang gua kadang omongan tuh Doa. beberapa kali jadi doa. Gua waktu itu punya materi di Suca. Pokoknya nanti kalau gua udah jadi artis mah pokoknya jiwa gua salam satu aspal banget. Ntar gua kalau udah jadi artis gua mah tetap ngojek. Gua mah kagak lupa dari mana gua berasal. Dikabulin, friend. Gua sampai kelar itu gua masih ngojek. Gua anjing. Sepanjang Suca sampai kelar lu masih ngojek. Masih 2 bulan pertama aman. Gua sebulan tuh Ada 2 lah. Ya. digit lah. Oke. 2 bulan pertama. Syuting dari stand up Oh, tuh. syuting stand up modal celana cut bra ya kan. Iya. Sama rambut gondrong. Rambut gondrong, baju kembang-kembang. 8 besar Suca. Kan besar men. Ini baju kembang-kembang membawa karir gue menjadi berkembang. Anjay. 2 bulan. Eh, Setelah 2 bulan itu eh. nggak ada kerjaan sama sekali. Sampai gue pernah pertama kali gue syuting sinetron waktu itu kesempatan kedua namanya. Iya. Gue disuruh pulang. Gara-gara Jadi tuh waktu itu gue orangnya minderan kan. Iya. Insecure gue sama orang. Gue tuh baru pertama kali syuting. Callingan jam 9. Gue 9 datang pagi. jam 9 pagi. Gue datang setengah 8. Tempat masih sepi. Ya. Nah akhirnya gue duduk lah Iya. di tempat gitu, ada tempat duduk. Ya. Ada beberapa talent yang emang udah datang, ternyata itu ekstras doang. Heeh. Kagak dapet dialog ngapa. Nah akhirnya waktu itu hujan sampai syutingnya diundur sampai jam 4 baru syuting karena baru berhenti hujan. Iya. Dari mulai proses jam setengah 8 sampai jam 4 syuting itu gua tuh duduknya di tempat-tempat ekstras. Nah gue bingung skrip gua apa. Nah biasanya kan kalau syuting ada botol yang ditulis nama kita kan. Iya. Itu tuh kok gua nggak dapet. Ah. Nah gue kan pengen namanya pertama kali syuting, gue pengen all out nih, gue pengen belajar gitu. Iya. Ada di situ ada orang kelihatan sibuk. Heeh. Gue bilang, Mbak minta skrip dong. Ah. Oh iya nanti ya. Sampai 3 kali gue bilang gitu, jawabannya oh iya nanti. Ah. Ternyata itu tuh dia cuman koordinator ekstras. Nah mungkin ekstras yang lain-lainnya juga gede kali sama gue ya. Ini ngapain sih ekstras minta skrip, sotoy banget. Sampai gue iya. ditanyain, lu main berapa scene? Gue bilang 17 scene. Hah? Ditanya bayaran lu berapa? Adalah. Gue nggak mau nyebutin dong. Akhirnya nah di situ tuh kenapa gue
harusnya tempat gue tuh skrip, makanan, botol itu udah ada di tempat artis, tempat talent, Iya. tapi gue malu di situ ada Ricky Balwell, ada artis-artis siapa. Iya. Sampai pas syuting jam 4 itu udah sampai saatnya tiba, Ah, sutradara ngomong 33. ah, Gue gimana nih? Misalkan peran gue namanya Farel ya. iya. Iya. Farel 33 Farel mana? Gue baru nyamperin. Farel. Saya. Nah di situ di saat udah pada syuting, Ah, udah pada mau syuting, gue masih dipakein baju. Orang situ Ah. ngiranya gue telat. ah. Padahal gue udah datang dari 2:30, orang sepi, gue udah datang duluan. Nah di situ iya. akhirnya orang 33, gue malah halaman 33 kalau nggak salah. Gue pokoknya Iya. lupa kenapa gue bisa salah. Pokoknya gue salah dialog. Gue minta, Pak mohon maaf saya sekali baca saya udah langsung bisa deh. Ah, Akhirnya nggak dikasih kesempatan di situ. ah. Padahal judulnya kesempatan kedua. Iya, tapi Sekali kesempatan habis. Nah di situ miskom. Ah, Nah, akhirnya gue di situ langsung disuruh pulang. suruh pulang. Itu pas banget kejadian Makrab Jaktim. Ah. Gue langsung nyamperin nyusul gue Makrab malam-malam. Akhirnya lu bawa skrip gak? Kagak, gue di jalan nangis. Gitu. Nangis, ya Allah pengen jadi Iya. artis susah banget ya, kata gue. Emak gue nanyain, gue kan izin kan, emak pengen syuting, pengen jadi artis gitu. Tapi lu gak Iya. curiga gitu, maksudnya kan katanya lu jam 9, lu gak curiga ketika kok ini gak mulai-mulai lu gak nanya, gak keliling gitu, karena minder lu itu. Iya, gue minder. Nah di situ gue udah nanya beberapa orang, tapi jawaban orang itu, maksud gue kalau memang itu bukan bagian lu, ngomong oh bukan sama saya, jadi gue bisa cari orang yang lain. Iya. Nah karena di situ posisi hujan dan orang itu jawabannya oh iya nanti ya, jadi gue ngerasa aman-aman aja. Nah di saat udah kelar hujan kan emang semuanya syuting kan stripping ya, itu kan Iya. chaos jadinya, orang maunya serba cepat, serba buru-buru. Nah di situ salah gue juga sih, kenapa gue nggak berani. Iya, Nah iya, tapinya yang jadi masalah adalah ternyata Anyun Cadel tuh sering syuting kan di Hmm. PH itu. Iya. Orang itu tuh taunya gue telat lama banget. iya, iya, Nah akhirnya katanya nama gue blacklist. oh gara-gara lu dianggap ini artis baru kok telat Iya. Iya, nah gitu ya. di situ gue kayak ngambil pelajaran, oh ternyata kalau misalkan urusan pekerjaan tuh kita tuh kalau misalkan kayak urusan pekerjaan, percaya diri adalah bagian dari profesionalitas. Iya. Gue tuh terlalu minder sampai gue nggak percaya diri, kayak itu yang bikin lu malah nggak profesional tau. Oke. Gitu. Benar. Akhirnya makanya sekarang ya udah, ketika kita ketemu orang baru gue nggak usah minder, tapi kita ngosongin gelas aja. Iya, tetap etika emang tetap ya, adab Kalau bang tetap ya. Fikri bang masih baru, nggak ajarin bang Iya, ya. tapi Iya. kita yang nyamperin. Iya, saya bingung nih bang, pertama kali Iya, gitulah. Oke. Di situ gua udah iya, belajar iya, dari iya, situ. iya, Di saat gue udah belajar hal itu, panggilan nggak ada lagi. Belum mungkin belum. Belum. Nanti semoga Iya. habis ini ya kan, ini ditonton Ah. sutradara. 2000 berapa? 2000 berapa ya, Makrab yang di Villa Serem. Lupa lagi Villa Serem. Pokoknya itulah. sebelum 19. Covid itu, sebelum Covid. Iya 19-an. 19. Mau Covid itu menuju Iya, Iya, itu 2019 lah pokoknya. Sekarang 2025. iya. Udah terus 4 tahun. Belum lah, belum. belum. Iya. Masih Mak gue nanyain masih itu berlalu. filmnya apa namanya, sinetronnya apa, gimana? kok Iya. nggak tayang-tayang. Gue bilang ntar kali apa udah kelewat ya, belum dikabarin. Sampai Ah, sekarang itu. Nah, gue mah nggak tahu itu, tahunnya gue syuting aja Oke. gitu. Nah di situ ternyata gue di beritanya gue telat. Oke. Tapi setelah akhirnya lu melihat kayaknya gua nggak dapat panggilan, akhirnya lu kemana? Lu memutuskan kerja Iya, atau akhirnya ngojek-ngojek doang. ojek Gue doang? ngojek sambil stand up waktu itu. Lomba-lomba juga ada. Keren juga Meskipun- ngojek sambil stand up. Iya, Keren. emang kita kan ini pakai ada mic yang itu. Oh iya. Oke. Orang kalau naik motor sama gue sambil pada ngakak mulu, kata gue, ini ojek gila ya. Kata gue. Jadi Iya. sambil Oke. kita kasih tes materi gitu. Oke. Nah waktu itu anjingnya kehidupan paling bawahnya tuh setelah Covid. oke. Dulu tuh gua masih ada aja event iya. MC Iya. meskipun bayar anak kecil lah. Tapi masih ada masuk terus ya. Masuk ya buat nambah-nambah duit ngojek ya Iya. kan. Tapi motor udah lunas. Motor udah itu. Udah lunas. Motor udah lunas alhamdulillah. Nah Ah, Covid nggak ada kerjaan sama sekali, MC nggak ada. Gue kan nggak pernah, jarang banget on air ya, selalu Iya. off air udah nggak ada sama sekali. hmm. Akhirnya ada panggilan dari Bintang Emon. Bintang Emon, Kri lu mau bantuin gue gak nulis, karena sebelumnya memang ada freelance kayak kalau dia buat konten apa, Kri bantuin tulisin ini. Iya, iya. Itu dia tahu dari mana lo? Karena nggak tahu, kayaknya kalau nggak salah waktu itu sempat ada omongan karena dia ngerasa komedinya sama. Komedinya sama-sama Suca kan. Dan sama-sama Betawi. Iya. Sama Iya. Suca juga kan.
Ya, Iya, oke. Bintang Iya. Emon lagi naik waktu Covid. Bintang Emon lagi naik ke Covid. Dia bilang, "Gri, mau gak bantuin gua?" Oke. Oke. Terus lu Langsung jawab? balikin topi. Heeh. Nah. Mau, kita udah ada kesamaan. Topi Oke. sama-sama kebalik. Oke. Akhirnya gua Kerja lah di Bintang Emon. dan Hamin satu sebelum gua kerja di Bintang Emon itu gua kerja jadi kuli bangunan. Demi Allah, anjir. Dan anjingnya apaan? Orang kuli-kuli di situ tuh tahu gua pernah suca, gua masuk TV. Gue di story nama dia dari deket. Weh, kerja bareng artis nih, kerja bareng artis. Gak usah di storyin, gak usah disebut begitu. Humble berarti lu ya Enggak. orangnya. Iya. Tapi emang jadi lucu ketika ada kuli habis itu stand up jadi artis. Ini stand up dulu artis. Jadi Iya, kuli. maksud gue Kebalik. Kang Didi kan kuli terus Iya kan kan? jadi artis Ah, gitu. ah. Ini gue stand up terus kayak jadi kuli kayak Kebalik. ya ilah. Kebalik. Iya, maksud gue mendingan orang gak usah ada yang tahu gue pernah suca deh. Iya. Kayak gitu nggak usah tahu gue masuk TV. Hamin satu tuh ya Hamin sebelum satu. kerja di Bintang Emon lu nguli tuh Gua nguli. saking ada duitnya. Iya. Tapi besokannya lu masuk kan? gue Bintang Emon. masuk Bintang Emon. Masih pakai baju partai itu ya. Udah mandi lah pasti. Udah mandi dong. Itu kan coran mulu. Baju gua. Coran mulu. Akhirnya gue kerja lah di situ kayak di situ gue ngerasa terima kasih juga sih sama BE itu. Apa namanya? Gue bocah kosong, gue kagak ngerti nulis konten dulu, tapi kok Iya. dia bisa percaya sama gua ya. Iya. Heeh. Akhirnya ya udah di situ gue malah kayak ngerasa banyak belajarnya daripada kerjanya. Lu waktu itu orang pertama atau udah ada orang sebelumnya yang jadi timnya Bintang Emon? Dulu tuh Rangga, Ya Rangga, oke. Rangga anak Bandung. Rangga Bisa, Smash. iya, bukan. Iya, Bandung juga dia. Wah, iya juga sih jualan Bandung. ini sekarang apa? Ya. Itu mah Rafael. Rafael, sebelah Sebelah Rafael. ya. Iya. Iya Rangga kan sering muncul di kontennya Bintang Emon juga tuh. Dulu dia Iya. nulis. Nah, gue masuk dia jadi head kreatif lah. Oke. Iya. Head kreatif. Habis itu gue nulisin bintang, Itu buat apa? Konten IG atau YouTube? konten IG sama YouTube juga, tapi waktu itu YouTube-nya belum terlalu jalan. Iya. Sampai kadang-kadang kalau ada brand yang emang masuk ke YouTube ya udah bantuin nulis YouTube-nya juga. Tiap hari tuh lu nulis atau ada jadwalnya? Ya jadwal posting ada, tapi kalau kayak setiap hari kita store premis aja kayak gitu-gitu. Store premise konten ya. Oke. Store premis ya, sisanya kita brainstorming bareng Oke. gitu. Nah di situ dapat sekitar 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Gue sering konten juga di situ. Iya. Konten gue ada beberapa yang naik. Naik. Disangkanya jadi artis ya masih segampang itu juga kan. Iya. Gue ngurusin bisa nih gue sendiri. Gue keluar jadi cecunguk lagi. Anjay. Oh. Setelah 1,5 tahun kerja di Bintang Emon. Akhirnya lu memutuskan lo keluar. Untuk keluar. Waktu itu lu Apos juga ya? Apos Apos. sama BE juga kan? Iya. Itu gue keluarnya barengan. Barengan sama Apos. Masuknya lu duluan. Masuknya Apos duluan kayaknya ya? Apos duluan, tapi Apos Apos sempat duluan. keluar. Oh, Iya. Apos sudah keluar masuk. Apos ya freelance lah. Oke. Habis itu gua masuk, Apos belum ada. Nah, beberapa bulan gua Apos masuk lagi. Oke. Gitu. Terus Nah, lu gua keluar. berdua itu janjian apa enggak? Enggak ada janjian sama sekali. Enggak ada. Cumannya dulu kan emang gua di sana tuh masalah konten juga gue balap-balapan sama Apos kan. Gue konten bareng Apos, konten gue duluan yang naik ya anjing lah. Jadi tuh dulu gue konten STM gitu. Iya. Kan dulu viral katak bizer, gue bikin parodi emang gue seneng parodi orangnya. Iya. Gue bocah STM Tara tadi Kamesra. Iya. Gue ceritain jagoan King Mail dulu. Iya. Nangkisin BR make ayam doang. Habis itu di situ naik tuh. Ya. Followers gue 10.000. Anjay. Pikiran gue, wah ini gue ngonten ini aja sebulan nggak nyampe sebulan 10.000. Berarti ini bulan berikut 5 juta followers nih kata gue. Lu langsung hitung perkalian. Iya. Oke. Nggak nyampe sebulan itu konten 2 minggu. Lah kalau misalkan sebulan berarti 20.000. Sekarang udah berapa tahun keluar dari bintang lah, banyak banget followers gue ya kan. Iya. Ternyata kenyataannya ini jadi cecunguk. Biasa ini itu tuh gue konten yang nge-shoot Apos. Enggak, jadi kayak kamera saya aja kayak gini gitu, yang editin Apos. Pas kontennya naik Apos nggak mau ngedit lagi. Karena kita kan balap-balapan. Jadi itu konten berhenti. Oke. Karena Apos juga mulai konten. Sampai akhirnya Apos sudah mulai konten dari situ kayak muncullah tuh jaktiman. Apos naik, gue masih stuck.
Nah, Apos memutuskan setelah kontraknya habis keluar. Gue juga setelah Keluar. kontraknya habis memutuskan buat keluar. Cuman Ah. Apos keluar di waktu yang tepat, gue jatuhnya gegabah. Iya. Kan. Apa waktu itu naik juga sama lu ya dia. Gua sempet diajak konten yang Jaktim. Jaksel. Heeh. Pertama kali tuh konten sama lu malah. Iya, konten Iya. sama lu kan yang naik Iya. itu FYP di semua di platform. Twitter. Heeh. Ada gagak lewat. Gagaknya ya. Iya. Ada gagak. Diledekin gagak nasib kita. Burung Nono. Kok Gagak. oh, humor lagi. Humor playoff. Habis itu gua memutuskan buat berhenti lah. Berhenti. Enggak, bukan berhenti. Habis kontrak kan enggak lanjutin. Gua enggak milih untuk enggak lanjutin. Iya. Akhirnya ya udah dari situ gua konten-konten. Gua punya konten puisi Betawi. Konten gua Oke. dibeli sama salah satu channel YouTube yang anak Cibinong, siapa tuh waktu itu? Siapa? Ada lah pokoknya Rifki. Oh iya. Dia kan kerja kayak di digital gitu. Iya. Konten gue dibeli tuh puisi Betawi. Jadi Keren. setiap dibayarin lo. setiap posting konten suruh tayangin di YouTube-nya dia, di per konten berapa Oke. gitu. Oh, gua juga sempat kerja di situ tapi gua ngisi konten bola. Oh iya, Iya. yang itu. Heeh. Akhirnya Jadi udah. dia punya akun channel YouTube gitu ya. Iya, Heeh. kayak agensi juga dah itu. Gua Gitu, ya orang udahlah gitu, iya. kayak gitu-gitu Asik juga sih ya kayak konten-konten gitu ya. Heeh. sampai akhirnya kerja di beberapa influencer lah, sampai akhirnya kerja di Apos juga. Kira lu kerja sama Iya, waktu itu kerja bareng, sekarang ya bareng juga sih, tapi iya, posisinya. nggak sebareng itu. Iya. Gimana sih? Posisinya beda. Iya. Iya. Oke. Apa itu? Tapi Harus kan lu- dicas. Tadi lu bilang kerja di Bintang Emon lebih banyak belajarnya. Apa aja yang lu dapetin terus berhasil lu terapin di kerjaan-kerjaan lu setelahnya? Oh, cara kita narik-narik konten, terusnya dulu tuh zaman-zaman orang komik-komik tuh konten masih malu. Iya. Karena mikir konten tuh harus yang selucu itu, kayak ngerasa kayak komedinya tuh harus sama kayak di circle stand up. Iya. Ternyata kayak oh ada nih perbedaan-perbedaannya, apa yang perlu dimasukin di konten, apa yang memang di stand up gitu. Oke. Dari kayak gitu-gitunya kita belajar, terusnya kayak konten tuh ternyata yang penting apakah relate-nya, apakah apa gitu. Terusnya ketika kita bikin konten, kita perlu bayangin dulu orang kalau nonton ini reaksinya apa ya? Iya. Apakah dia akan nge-tag temennya, anjir lu banget. Bisa iya lagi gitu. Iya lagi ya gitu ya. Gitu. Nah, kita harus bayangin itu dulu, relatable gak gitu. Yang penting intinya apakah kita harus mewakili orang gitu. Iya. Gitu. Nah, dulu tuh kan gue mikirnya konten gimana ya supaya lucu. Pokoknya inilah apa namanya dagelan-dagelan aja dah. Iya. Gitu. Oh, ternyata enggak semuanya harus komedi, friend. Iya. Tapi Oke. memang tetap harus ada komedi, cuman kayak beda gitu. Iya. Akhirnya ya udah sampai sekarang gue kerja sempat kerja di PH juga. PH film. PH film yang akhirnya sekarang udah kena layoff. Oh, lu akhirnya ngerasain kena layoff. Akhirnya kita merasakan kena gue layoff. layoff. Makanya lu datang ke sini kan. Iya. Tahun berapa? Gua dari bulan Oktober 2024. sampai sekarang Kena layoff. kena layoff, dan itu di bulan Oktober gua adalah karyawan angkatan pertama di kantor itu. Sampai sekarang bulan apa nih? Bulan Juli kantor itu udah bangkrut, belum ngerasain anniversary bangkrut. Kata gua, kantor apa sih? Kantor cuci uang. Iya. Lu kena layoff. Masalahnya kalau nyuci uangnya nggak ada yang dicuci gitu. Nah, kena layoff-nya tuh karena ini bangkrut. Jadi Iya. tutup semuanya ya. Tutup. Jadi bukan cuma lu tapi semuanya. Ada anak desain itu belum, tapi dia kayak setengah gaji tapi masuknya nggak full. Oh, oke. Karena Berarti masih semi layoff lah itu. masih ada kerjanya dong. Karena ini kan masih ada proyekan yang jalan kayak film yang kemarin tuh. Oh, Itu iya. kan masih perlu diurusin sampai tayang. Sayang tuh uangnya oke. kalau nggak tayang kan. Kalau katanya Iya. sayang ya. Ya, nah makanya gue juga ngerasa kayak kemarin tuh udah apa yang harus gue kerjain lagi ya, sampai kayak gue ngajuin sesuatu untuk konten YouTube. Mik lu. Oh, Iya. sampai gue ngajuin sesuatu untuk konten YouTube pun gue bikin gimana cara supaya yang minimalisir budget, dan ternyata itu juga susah untuk terpenuhi. Akhirnya udahlah, sampai keluar kata-kata kita off dulu. Oke. Udah, akhirnya pas hari Kamis tuh gue Kamis kemarin dibilang off. Kamis kemarin. Baru. Iya, tahun 2024. Enggak, dia Kagak, kerjanya. kan masuknya. Oh. Dia Di- kerja di Oktober 2024, akhirnya di layoff di layoff di kemarin. 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 Oh. Iya. Nah, Nah, tanggal berapa berarti dia di layoff?
Ya pokoknya Kamis kemarin. Iya. Hitungnya sekarang tanggal 10 hari Rabu. Kamis kemarin tanggal berapa tuh? Nah, habis itu 3 atau gue 2 di layoff, Iya. gue puyeng langsung ke ini aja, langsung ke Open Mic Bekasi. Lucu-lucu banget anjir. Iya. Gua ya udah. Akhirnya lu balik stand up lagi Gue sekarang. balik Sekarang stand up jadi lagi. lu sekarang sedang stand up aja. Stand up aja, makanya lagi Fokus rajin-rajin datang ke Open Mic itu kemarin karena udah ada waktunya kemarin kayak Oke. anjir kerja. Enggak nyari kerja lagi nih sekarang apa? Lagi nyari gua. Kalau ada yang mau nawarin kerja, gua bisa nulis-nulis konten. Nah, kasih tahu lu pernah kerja di mana aja tadi. Gua pernah kerja di Bintang Bintang Emon. Emon, terus Fadil JD. Gaul. Fadil JD pernah. Fadil JD. Sama Suta Gaul. Heeh. Di salah satu brand skincare gitu, tapi gue Oke. megang ownernya, jadi tim personal branding. Oke. Habis itu Habis itu PH Film. PH Film. Nah itu juga kayak beda. Setelah gue kerja yang di owner skincare itu, kan nama timnya personal branding bukan kreatif. Iya. Ada tim kreatif, ada tim personal branding. Gue jadi Iya. kayak ngebedain antara ternyata kita beda tuh kayak kita nge-brand bikin konten untuk lucu-lucuan atau lucu-lucuan sama seru-seruan. emang kita harus pikirin brandingan orang itunya. Ngebentuk karakter orang ya. Nah di situ juga kayak anjir banyak juga ilmunya ternyata Oke. dari pekerjaan gue yang pertama Iya. itu di Bintang itu ya. Nah, Oke. itu tuh pengalamannya Bang Fikri Skoy. Bener. Siapa Kagak tahu kerja. ada yang mau ya. Iya. Ya sekarang gue lagi ngelamar lagi apply CV terus gue. Oke. Karena sebenarnya gue pengen fokus stand up aja. Tapi Nah. Ada bocah pren. Udah berkeluarga Udah akhirnya. berkeluarga. Jadi butuh kepastian income juga ya. iya. Luas kan income. Target terdekat lu sekarang apa? Iya, selain dapat kerjaan. Target terdekat gue. Ya. Gue tuh pengen punya creative agency sendiri. Lu pengen punya sendiri Ah, akhirnya. Karena gue sekarang akhir-akhir ini lagi sering banget nontonin tentang digital marketing. Karena kan creative agency bukan cuma sekedar bikin-bikin konten doang kan. Iya. Pas itu dia kayak megang brand dan kita harus paham juga digital marketingnya. Iya. Gue lagi nontonin kayak gitu. Gimana cara ngebangunnya, gimana cara mempertahankannya. Gue lagi sering nonton kayak gitu. Pokoknya impian gue lah gue pengen punya creative agency sendiri. Karena kan ya dunia gue bahkan istri gue juga kerjanya di creative agency gitu. Oke. Jadi kayak ya udahlah gue bisa kerja bareng istri gue juga. Terusnya gue juga punya pengetahuan lah sedikit pengetahuan tentang itu backgroundnya Iya. gitu. Nah makanya kalau misalkan ada kesempatan gue pengen nyoba bikin Kalau gitu. ada investor bisa Iya. bantu ini biar jadi punya sendiri punya ya? sendiri Creative agency. Sendiri ya atau ada brand-brand yang pengen kita kelola sosial medianya bisa boleh Iya. dari sosmednya dulu ya. jadi tim sosmednya Iya. dulu. Kalau target tertinggi lo yang pengen lo capai di dalam hidup lo. Target tertinggi Iya, apapun lah boleh. gue pengen hidup tanpa punya keinginan. Anjay, dalam nih. Anjing, Itu apa tuh? Penjelasannya gimana? Gimana tuh maksudnya tuh? karena gue ngerasa ya ketika hidup gue tuh lagi kayak kagak tenang gitu karena gue pengen ini pengen itu. Iya. Nah, tapi ketika gue lagi kayak nggak pernah ada momen kayak udahlah gue kayak nyantai aja gitu nggak pengen apa-apa. Ternyata kayak hidup gue tenang. Nah, Iya. gue tuh nggak tahu. Gue tuh yang gue cari uang, yang gue cari jabatan, apa-apa gitu. Tapi ternyata yang gue cari itu tenang, gue enak banget meskipun ketika gue nggak punya apa-apa, tapi ternyata di situ gue ngerasa paling punya apa-apa. Keren. Iya, aja. Gitu, Bren. Filosofis Ya, nih. bener ya. Iya. Berarti selama hidup lu masih punya keinginan, lu belum nyampe titik tertinggi lu. Iya, karena ketika kita gue pengen punya mobil, gue pengen punya rumah, berarti gue belum punya mobil, gue belum punya rumah. Tapi ketika gue nggak pengen punya apa-apa, ya udah apalagi yang gue ngerasa kayak punya aja karena orang gue nggak pengen punya apa-apa. Itu dia. Itu dia. Itu Fikri jadi hidup Skoy. lebih tenang. Fikri Skoy 2025. Gue pengen tenang dah. Terima kasih Fikri Skoy. Ini Sudah terakhir berpikir pesan-pesan apa? Oh, ya. buat teman PKL. Pesan buat teman PKL. Pesan buat teman PKL. Kerja nggak ada yang enak. Iya. Ya kan kerjaan apapun kayak lu ngeliat kerjaan temen lu. Wah ini kerjanya enak nih. Agensi kerjanya bajunya bebas. Ya. Iya. Culture. Iya. Bisa nonton sinkronnya segala macam. Cuman lu aslinya mah kalau lu tahu dalemannya gimana capek pren. Terus orang enak nih kerja pabrik, kalau lembur gajinya gede, capek juga. Kadang-kadang orang tuh yang bikin mereka kagak kerja ya karena banyak ngeluhnya aja. Ngerasa pekerjaan orang lain tuh lebih enak dari pekerjaan dia, akhirnya kayak dia cabut. Akhirnya udah ngerasain kayak kerjaan temennya
sama aja. Jadi yang salah tuh bukan pekerjaannya, tapi lu nya yang nggak bisa menikmati pekerjaan lu. Asik. Bersyukur berarti ya. Iya. Bersyukur. Udah bisa tuh Fikri 2025. Oke. Anjay, terima Mantap. kasih. Terima kasih Fikri Skoy.